Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Oke, baik pendengar setia RRI, kembali di Mutiara Pagi bersama Ustadzah Muizzah. Sudah tersambung kembali. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi. sudah tidak menggema, sudah satu akun. Baik, sebagai mukadimah Ustadzah sebelum kita diskusi ya, dan ini yang jelas rugi ya kalau para kaum wanita tidak mendengarkan tausiah dari Ustadzah Muizzah pada pagi hari ini ya, karena topiknya sangat relevan sekali bagi kita kaum perempuan. Silakan sebagai penghantar Ustazah sebelum kita berdialog. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih Mbak Lucy telah memberikan waktunya pada pagi hari ini. Semoga kita selalu bersama dengan ridho Allah. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini, baik secara tatap muka maupun tidak. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita kaum perempuan bisa terangkat derajatnya dari yang terhina menjadi perempuan berpendidikan pada saat ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan pemirsa RRI Budiman yang berbahagia. Dalam agama kita, dalam agama Islam, diyakini bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan akhirat, di mana diyakini bahwa di kehidupan di akhirat nanti ada dua kehidupan di sana. Yang pertama adalah ada neraka disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman, dan yang kedua adalah surga, di mana surga itu adalah tempat kenikmatan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Sementara kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, tidak memilih siapakah yang akan menempati surga itu, apakah dia laki-laki atau perempuan. Tapi kata Allah juga, di antara kaum yang ada di dalam surga itu ada golongan-golongan yang memang dirindukan oleh surga. Siapakah golongan-golongan itu? Kata Nabi, ada beberapa golongan yang sangat dirindukan oleh surga karena dengan kepribadiannya, dengan akhlakul karimahnya, dengan amal solihnya, mereka tidak hanya mulia di dunia, mereka tidak hanya baik di dunia, beramal baik di dunia, tapi surga juga merindukan kaum perempuan ini. Siapakah yang mereka dirindukan oleh surga? Yang pertama yaitu idza sholatil mar'atu khamsaha. Mereka para perempuan yang menjaga sholatnya 5 waktu. Artinya mereka yakin bahwa sholat 5 waktu adalah benteng agamanya, karena memang di dalam agama itu dijelaskan awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-sholatu. Sesuatu yang dihisab pertama kali di hari kiamat itu adalah sholat. Ada makalah lain mengatakan as-sholatu imaduddin, barang siapa yang melaksanakan sholat itu adalah tiang agama, faqad aqamaha aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan agama berarti dia menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dari situ kita sadar bahwa perintah sholat
merupakan rukun Islam yang kedua setelah kita diwajibkan membaca syahadat, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Sementara sholat adalah tiang agama. Jadi kalau kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, artinya kita tidak melalaikan sholat, maka insya Allah kita bisa masuk kriteria yang pertama. Karena sholat merupakan kepribadian kita. Jika kita dengan sempurna melaksanakan sholat, artinya tidak hanya takbiratul ihram sampai salam. Ketika kita melaksanakan sholat, kita bisa dengan jiwa kita yang bersih, hati kita yang bersih, dengan khusyuk kita melaksanakan sholat, karena di dalam sholat itu banyak hal yang kita haturkan kepada Allah. Sholat itu merupakan waktu kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, bertemu dengan Allah. Maka bacaan-bacaan sholat kita hayati, maka di situ kita akan menjadi hamba yang benar-benar hadir ke hadirat Allah, bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat membutuhkan Allah. Yang kedua yaitu wasomat syahroha, yaitu perempuan yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan itu adalah kewajiban yang ditibakan kepada kaum muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki. Perempuan itu bisa tidak puasa Ramadan ketika mereka haid atau nifas atau sedang perjalanan, tapi di dalam puasa Ramadan itu kita wajib, laki-laki dan perempuan, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, maka wajib mengkodoknya di lain bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah fase kita di mana kita bisa bermetamorfosis. Artinya apa? Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga menjaga anggota tubuh kita, mata kita, lisan kita, perbuatan kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau berpuasa, puasanya batal dengan makan dan minum, sementara pahala puasa bisa batal dengan riba, dengan berbohong. Maka dengan menjaga puasa kita bisa menjalankan puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menjaganya dengan tidak meninggalkan sesuatu yang dilarangnya. Artinya menjaga diri kita tidak membatalkan pahala puasa dengan hal-hal yang dilarang agama. Puasa Ramadan banyak fase di dalamnya jika kita memahaminya, mulai dari fase pertama, kedua, dan keempat di mana ada maghfirah dan seterusnya. Maka kita sebagai umat manusia akan memaksimalkan momentum itu dengan benar-benar menghadirkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang ketiga yaitu wahafizat farjaha, perempuan yang dirindukan surga. Yang ketiga adalah mereka para perempuan yang menjaga kemaluannya. Di dalam sebuah kitab dijelaskan, ahli hadis Al-Munawi menjelaskan bahwa perempuan yang menjaga kemaluannya adalah mereka yang tidak berhubungan selain mahramnya, atau mereka menjaga kehormatan dirinya karena mereka sudah pertama, jika perempuan itu seorang gadis belum menikah, maka dia membentengi dirinya tidak bergaul dengan lawan jenisnya, karena memang di dalam Islam pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu ada batasannya. Jadi menjaga kehormatan dirinya dengan menjaga akhlak-akhlak yang ada pada dirinya. Yang kedua, jika perempuan itu telah menikah, maka dia menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dengan laki-laki yang bukan suaminya. Artinya sekarang kan memang lagi kalau bilang musim, naudzubillah, semoga ini tidak terlalu panjang, karena memang sudah adanya media sosial, kita gampang berkomunikasi, yang dengan komunikasi itu kita kadang larut dengan
hubungan selanjutnya, berawal dari hubungan komunikasi kita bisa langsung dengan hubungan yang berlanjut yang tidak dianjurkan oleh Islam. Maka dengan tersebut perempuan tersebut bisa melindungi dirinya, bisa menjaga kemaluannya atau bisa menjaga kehormatan dirinya dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya ada hak dan batasan yang harus mereka taati di dalam agama. Artinya kalau bukan muhrimnya, mereka tidak berani bertemu selain ada izin dari suaminya. Itu kriteria wanita yang ketiga. Yang keempat adalah taat kepada suaminya wa ata'at zaujaha. Ini sangat berhubungan dengan yang ketiga tadi, bahwa jika perempuan sudah menikah, maka suami adalah imam di dalam keluarganya. Selama perintah suaminya tidak melanggar agama, maka wajib istrinya untuk mematuhi perintah suaminya. Karena dengan adanya ijab kabul di dalam pernikahan, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya beralih kepada suaminya. Maka suami sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan perempuan sebagai istri harus atau wajib mentaati suaminya selama suaminya tidak melanggar terhadap agama. Di dalam hadis Nabi dijelaskan tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat, sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebajikan. Di sini sebagai seorang istri ada kisah di kehidupan Nabi bahwa ada seorang sahabat yang pergi berperang. Sebelum pergi berperang, beliau berwasiat kepada istrinya, "Kamu jangan keluar rumah selama saya belum datang." Ternyata suatu ketika sahabat datang ke rumahnya, beliau mengatakan bahwa orang tuanya sakit, mungkin dia akan melihatnya. Dia mengatakan bahwa tidak mendapatkan izin dari suaminya. Suatu ketika datang lagi, apakah kamu tidak akan menjenguk orang tuamu, sekarang sudah parah sakitnya. Dia bilang, suamiku belum datang dari medan perang. Akhirnya yang ketiga kalinya sahabat datang lagi ke rumahnya, "Orang tuamu sudah meninggal. Apakah kamu tidak akan datang ke rumah orang tuamu untuk yang terakhir kalinya?" Beliau tetap bersikukuh dengan mengatakan bahwa suamiku masih di medan perang, bahwa saya tidak diperkenankan keluar di rumah sampai beliau datang. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi menegaskan bahwa orang tua dari perempuan tersebut masuk surga dengan lantaran ketaatan anaknya sebagai seorang istri kepada suaminya. Jadi ada hikmah di balik sesuatu yang mereka anggap suatu kepahitan atau ujian, tapi Allah mengangkatnya, orang tuanya memasuki surga melewati anaknya yang berbakti kepada suaminya. Itu adalah gambaran bagi kita para perempuan bahwa ketika kita menjadi istri, kita harus mematuhi suami selama suami itu tidak membatasi kita atau suami itu tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan agama seperti itu. Karena apa? Suami adalah imam di dalam kehidupan rumah tangga, tidak hanya menjadikan imam di dalam sholat, tapi juga bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam sosial agamanya, baik di dalam tutur katanya, karena memang tanggung jawab suami terhadap keluarganya, maka sebaliknya istri juga harus bisa mentaati suaminya selama berada di dalam koridor agama. Mungkin itu adalah beberapa kriteria yang Baik. Allah janjikan kepada kaum perempuan. Kalau kita bisa memasukinya atau kita bisa melaksanakan, maka kita adalah termasuk perempuan-perempuan yang dirindukan oleh Al-Quran, yaitu
perempuan yang selalu menjaga sholatnya dengan sholat 5 waktunya dengan istiqomah, artinya mereka tidak melalaikannya. Yang kedua adalah washomat syahroha, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, dan wahafidat farjaha, yaitu menjaga kehormatannya. Yang terakhir yaitu wa ta'at zaujaha. Maka Nabi menambahkan pada akhir hadis di situ dakhalatil jannah. Maka perempuan-perempuan yang seperti ini, maka Allah perkenankan mereka para perempuan itu memilih surga dari pintu yang mana yang mereka suka. Alhamdulillah, semoga kita termasuk dari perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surga dan bisa menjalankan kriteria-kriteria yang ada di dalam hadis itu tersendiri. Mungkin itu yang bisa Baik. kami sampaikan untuk stimulasi, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Ustazah. Dan saya undang Anda di 0328 665396 662317. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gitar, Warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi, Cipto Bandian. Baik, Bapak, kita bersama Ustazah Muizzah. Cipto ya. Baik, Bapak Cipto. Terima kasih. Bukan Bapak, Cipto. Ya, baik Bapak, pertanyaannya langsung saja. Pertanyaan saya, bagaimana kalau seorang istri hutang tanpa mengetahui suaminya? Dan kedua, selingkuh, apakah itu termasuk zina muksan? Paham? Zina, Muksan. zina muksan. Baik. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak Gitar. Bapak. Ustazah, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ditanggapi, Ustazah. Yang pertama, Mm-mm. bagaimana jika seorang istri itu berhutang tanpa Tanpa sepengetahuan sepengetahuan suaminya? Ya, betul. Mm-mm. Kita melihat realisasi keluarga dulu, Mbak ya. Mm-mm. Apakah kebutuhan ya, bukan keinginan. Apakah kebutuhannya itu terpenuhi atau tidak? Jika kebutuhan keluarga terpenuhi, artinya suami bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, maka perlu dipertanyakan hutangnya untuk apa. Itu. Tapi kemungkinan yang kedua, jika kebutuhan keluarganya tidak bisa terpenuhi, artinya suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, mungkin hutang yang dilakukan oleh seorang istri tanpa sepengetahuan suami adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi harus kita klarifikasi terlebih dahulu. Artinya dia melakukan hutang tanpa sepengetahuan suami. Sebabnya apa? Kita harus klarifikasi terlebih dahulu di dalam kehidupan rumah tangga. Apakah yang pertama suami tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, atau yang kedua memang ada faktor lain yang memang di luar kebutuhan rumah tangga. Jadi klarifikasi itu adalah hal yang utama untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangganya. Begitu. Jadi harus ada klarifikasi yang pertama yang harus dilakukan. Karena apa? Karena kadang ada sesuatu kebutuhan rumah tangga yang memang suami tidak tahu. Jadi kadang istri itu untuk menutupi, artinya apa? Kadang karakter suaminya atau sifat suaminya membuat istri takut untuk bersifat terbuka di dalam kehidupan rumah tangga. Dan untuk menutupi itu, kadang istri berhutang di luar bermusyawarah dengan suaminya. Yang kedua, apa pertanyaannya tadi? Sebentar, itu berarti diperbolehkan ya? Intinya begitu ya Ustazah, atau bagaimana? Karena kan ini posisinya suaminya tidak tahu gitu. Jadi ini Iya. sebagai pengingat kita sebagai seorang istri, ketika misalnya kebutuhan itu untuk pinjam uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, berarti kita boleh atau tidak untuk minta izin pada suami? Karena pertanyaannya poinnya di situ. Karena kan suaminya tidak tahu. Selama tidak mengganggu terhadap kehidupan rumah tangganya, artinya Baik. rumah tangganya itu tetap baik-baik saja, artinya dan nominalnya tidak terlalu banyak karena memang itu hanya kebutuhan rumah tangga, bukan keinginan. Artinya apa? Kita sebagai seorang istri selaku pemegang keuangan atau bendahara keluarga harus bisa memilah yang mana kebutuhan rumah tangga, yang mana keinginan
keinginan yang bersifat nafsu. Saya kira kalau hanya kebutuhan rumah tangga itu tidak banyak, tidak terlalu banyak. Artinya seumpamanya suami memberikan uang sekian, artinya ada kekurangan hanya sedikit kalau itu hanya kebutuhan rumah tangga. Karena kebutuhan rumah tangga itu apa? Hanya sebatas mungkin makan, hanya mungkin sebatas pendidikan anak. Itu mungkin ada dana-dana sosial yang mungkin tidak terduga. Itu hanya sedikit. Baik. Itu. Oke, baik, sudah terjawab. Iya. Dan pertanyaan kedua tadi Ustadzah mengenai perselingkuhan. Seorang istri yang berselingkuh, apakah ini termasuk zina muksan? Eh, Pertanyaannya yang kedua adalah istri yang berselingkuh Ya. di dalam rumah tangga itu, Mbak, Mm. apa ya? Harus ada komunikasi jelas antara suami dan istri. Artinya apa? Mohon maaf sekali. Ini karena Bapak yang bertanya, maka istri yang berselingkuh apakah zina muksan? Kita harus meneliti dulu perselingkuhan itu karena apa. Kan begitu. Kita tidak selalu memojokkan perempuan yang berselingkuh karena ada mungkin ada faktor yang menyebabkan perempuan berselingkuh. Karena apa? Apa ya? Perempuan yang berselingkuh itu sepertinya lebih sangat mudorot ketimbang laki-laki yang berselingkuh. Tidak ada masalah kan ketika seorang laki-laki punya teman khusus di luar. Kita kan memang sepertinya tidak mempermasalahkan karena memang kodratnya laki-laki bisa menikah dari lebih dari satu. Sementara kalau kita seorang perempuan eh, Sementara kita seorang perempuan jika punya teman spesial di luar, maka suami kita atau orang-orang kita sudah banyak yang dipertanyakan. Sementara mereka tidak menelisir dulu sebenarnya kejadian di dalam rumah tangganya bagaimana. Jangan-jangan mereka hanya mencari solusi terhadap keluarganya. Oke. Baik, Ustadzah, mungkin bisa diperjelas dulu arti dari zina muksan dulu ya, supaya pendengar. Itu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tahu pernah menikah secara sah. Pelaku zina muksan dianggap melakukan dosa besar karena telah memiliki akses halal ke pasangan sah, namun memilih melanggar komitmen tersebut. Zina muksan itu, yaitu Mbak, seperti yang dipertanyakan Bapak tadi, yaitu selingkuh. Perempuan-perempuan yang selingkuh dikatakan zina muksan. Karena apa? Dikatakan zina muksan karena mereka telah memiliki pasangan yang halal. Tapi mereka berselingkuh bisa dikatakan dengan zina muhsan. Baik, tapi intinya memang dalam Islam melarang ya perselingkuhan ini, Dilarang Ustadzah karena ya. seperti yang tadi itu adalah salah satu perempuan yang dirindukan surga adalah menjaga kehormatannya, menjaga Baik. kehormatannya. Jika kita bisa menjaga kehormatannya, maka insya Allah kita termasuk dari golongan itu. Jadi apa di dalam kehidupan rumah tangga itu harus ada komunikasi aktif, artinya tidak ada saling ketertutupan. Apa yang kurang dari suaminya, apa yang kurang dari istrinya, entah itu di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kehidupan pribadinya, privasinya atau hubungan seksualnya. Karena apa? Baik. Untuk menghindari itu, menghindari perempuan atau laki-laki mencari kepuasan di luar Puasan rumah tangganya pernikahan. dari Baik. orang-orang yang telah halal kita lakukan untuk berhubungan suami istri seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Ustadzah. Selanjutnya di 665396 kembali ada yang ingin bergabung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Sahdan dari Sampang. Bapak Sahdan di Sampang. Baik, kita bersama Ustadzah Muizzah dan ditanyakan Bapak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah, ini pertanyaannya maaf keluar dari tema Mbak ya. Oke. Pertanyaannya gini, saya pernah bermimpi didatengin seseorang gitu Mbak. Dan saya itu dikasih bacaan istighfar 9 seperti ini contohnya Mbak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal munirul hakim dan seterusnya. Dan pertanyaannya fadilahnya apa dan artinya itu apa Mbak? Apakah ada hubungan dengan
hal-hal apa gitu Pak yang nggak kasat mata itu Pak. Baik. Ya udah pertanyaannya itu. Terima Terima kasih. kasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustazah. Bisa langsung ditanggapi. Dikasih amalan istighfar oleh Ah, ah. seseorang untuk Melalui mimpi ya. diamalkan. Ya, Baik. amalan itu tergantung kepada niat kita mau menggunakan apa, terutama untuk menggunakan hal-hal yang baik. Istighfar itu kan pengakuan diri kita bahwa kita lemah, memohon ampun kepada Allah. Jadi di dalam istighfar itu adalah penyerahan diri kita kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah bahwa kita adalah benar-benar hamba yang lemah dan membutuhkan Allah. Jadi kalau kita bisa mengamalkan amalan itu dan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah, hanya Allah yang bisa menguasai kita, maka hikmahnya bagi kita adalah kita tidak akan terlalu menggunakan akal kita di dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu itu adalah saya yang melakukan. Karena apa? Manusia itu sebatas ikhtiar. Anjuran Allah, manusia itu berusaha. Selebihnya hasil itu Allah yang menentukan. Jadi istighfar itu adalah benteng kita di mana kita menuju sesuatu yang kita inginkan, yang kita hajatkan. Mau apa kita dengan istighfar? Makanya segala sesuatu itu perlu didasari dengan istighfar, artinya dengan permohonan kepada Allah, dengan apa yang kita lakukan. Terus kita memohon hajat kita itu apa. Langsung dari istighfar itu kita memohon hajat kita itu apa. Seperti itu. Baik. Ada penelpon terakhir Ustazah ya yang Iya. ingin bergabung pada hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Mandala Baru, Mbak Gita. Bapak Suni ya. Baik, Bapak Iya, Suni. dari Mbak Suni. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Sebelumnya cuma seorang saya pun termasuk orang saya eka kerongnya ke kadin berempat nomor hitung istiqomah ngalakuni sholat terjukan 2 puasa saya nomor tenlo wahafidat sarjah kadin di permasalahan semakin beda orang bini terpaksa cabuli sarang orang laki lain kadin apa napa orang bini kita sebut ya hukumnya zina atau dosa padahal orang bini jika sebut kak dinto ngalakukan lagi karena terpaksa atau bedana orang bini si cabut di kak dinto pona pas pas ngaruhi dosa Maksudnya pona pa sebentar. po tak senengi ina le karena Baik. ela kone kak dinto Baik, Abah Suni, mohon maaf. Ini melakukan ini ya, zina terpaksa maksudnya di seperti pertanyaan segadinto Mbak Gita kan beda orang melakukan hal tersebut ni kan arobaki senang beda karena terpaksa kan itu tak senang makun enalai karena tak senang kan itu buat bakuna yang hukum itu kan itu maksudnya tak merasakan nikmat gitu jangan. Ini tadi pertanyaannya apa? Mohon maaf ya, saya ulang dari awal. Tidak farjah kan itu. Ini yang dicabuli tadi ya, ada kata-kata itu ya, betul ya? Iya, maksudnya. Berarti ini diperkosa atau sebagai pekerja seks komersial, yang mana maksudnya? Iya, diperkosa gitu. Diperkosa, baik, oke. Nah, intinya senika orang bini si perkosa, si ere kena ngelakoni dosa. Mau napa kutu lakoni gak bisa tak ngelakoni kesenangan, maksudnya menimbulkan kesenangan gitu. Baik, terima kasih Abah Suni sudah bisa kami tangkap. Terima kasih. Oke, ini saya rasa kalau diperkosa jelas ya, namanya jadi korban ya. Iya. Kalau Berarti memang diperkosa tidak ada tanggungan dosanya ya, karena jadi korban ya. Iya, kalau diperkosa itu dipaksa, diperkosa, maka tidak berdosa karena dia korban. Iya. Beda dengan Dilakukan secara sengaja ya, Ustaz, ya, dilakukan dengan sengaja atau perselingkuhan. Kalau perselingkuhan atau memang berzina atau memang apa ya disengaja itu beda. Karena kalau diperkosa itu kan
dipaksa. Mereka itu adalah korban, perempuan para korban. Begitu. Mm-mm. Sangat jelas kalau seperti itu. Iya, mm-mm. Batasannya sudah jelas, mereka yang diperkosa, mereka yang memang melakukan perselingkuhan, mereka yang memang sengaja untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu kan batasan-batasannya sangat jelas juga, Iya, Mbak. Baik. Jadi sudah terjawab secara jelas ya, makanya saya tanya supaya tidak Iya. rancu jawabannya. Iya, biar bisa mengklarifikasikan juga. Baik, ini terakhir ya, Ustadzah, karena memang waktu kita terbatas dari saya. Adakah pasangan di dunia, suami istri, yang nantinya memang tidak ditakdirkan bersama juga menjadi pasangan di akhirat? Ini yang seperti apa? Iya, memang ada pasangan itu jodohnya di dunia, Hmm. tidak berjodoh saat di akhirat nanti. Karena apa? Eh, apa? Karena memang jodoh kita hanya di dunia, tidak dipasangkan dengan di akhirat nanti. Karena segala sesuatu yang tahu itu Allah. Kita hanya berharap bahwa pasangan yang ada di dunia itu adalah pasangan kita sehidup semati. Artinya hidup kita berada di dunia itu adalah pasangan kita, kelak di akhirat nanti itu adalah ketemu juga di surganya Allah, seperti itu. Kita selalu berdoa seperti itu, dijadikanlah kami pasangan di dunia dan di akhirat. Tapi ketika Allah berkehendak lain, ketika mungkin salah satu dari keluarga kita berpisah, baik berpisah secara dengan kematian atau apa, ternyata Allah memberikan jodoh mungkin yang lebih baik, yang bisa menuntunnya ke jalan Allah yang lebih baik juga, seperti itu. Karena semua itu adalah rahasia Allah. Jadi kita tidak pernah tahu apakah jodoh yang ada di dunia ini yang berpasangan sama kita itu adalah jodoh kita di akhirat nanti. Tapi itu adalah termasuk dari doa kita, Mbak, bahwa kita memohon kepada Allah semoga jodoh yang ada di dunia ini adalah jodoh yang Allah berikan untuk kita yang terbaik, dan juga Allah pasangkan tidak hanya berpasangan di dunia tapi juga Allah pasangkan kelak di akhirat nanti. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah pasangan-pasangan kita adalah pasangan solih-solihah yang bersanding di dunia dan juga bersanding di akhirat. Baik, oke, Ustadzah, dan semoga doa yang kita panjatkan setiap harinya ini Allah ijabah ya, Ustadzah. Amin, amin. Apapun itu ya, baik. Iya, amin. Dan semoga juga kita menjadi hamba yang ridho, hamba yang ikhlas terhadap apa yang Allah titipkan kepada kita setiap saat. Karena kalau kita ridho, kalau kita ikhlas terhadap apa yang dititipkan Allah setiap saat, maka kita tidak akan pernah merasa memiliki, karena semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Baik, terima kasih Ustadzah Muizzah. Ini sudah diberi wejangan ya pada pagi hari ini, dan pendengar di rumah, bagaimana kita para kaum wanita untuk menguatkan niat lagi, perilaku lagi, mengikhtiarkan doa lagi untuk menjadi penghuni surga, Ustadzah ya. Amin, amin, iya. Amin, Allahumma amin. Karena menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya Iya, perhiasan dunia adalah wanita adalah perempuan. salehah. Baik, terima kasih Ustadzah, pagi hari ini sudah bersama kami. Semoga selalu diberikan kesehatan di minggu pagi. Selamat berakhir pekan. Insya Allah bersama kami lagi Mutiara Pagi di kesempatan lainnya, Ustadzah ya. Semoga Allah beri Insya Allah. kesempatan. Baik, terima kasih. Saya Gita Ayu pamit pada pagi hari ini, Ustadzah. Terima kasih banyak Terima atas kasih waktunya. juga atas waktunya. Semoga Baik. barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Insya Allah bermanfaat. Saya pamit, RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.